Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini akan aku ajak untuk membahas satu konten dari pendeta abal-abal berbadan besar ya, berumur tua. Siapa lagi kalau bukan Mbah Udin ya. Kali ini mungkin karena kejar tayang ya, kebutuhan finansialnya di Amerika yang begitu besar, karena setiap hari harus keluarin biaya untuk akomodasi hotel ya. Kali ini Mbah Udin membuat satu konten ya, satu subhat yang remeh-temeh sebenarnya nih. Subhat ini sudah berulang kali dilontarkan oleh para debater Kristen ya. Salah satunya adalah MKC. Dan kali ini Mbah Udin ini kayaknya nyantri sama MKC ini kayaknya. Yaitu soal subhat Mbah Udin, soal Quran surat Maryam ayat 71 dan 72. Seperti apa subhat remeh-temeh dari Mbah Udin? Mari kita saksikan video berikut. Ayat 71 Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Marah besarlah si Napoleon Bonaparte itu. Wa in minkum, wa in minkum illa wariduha, illa wariduha, wariduha kana ala rabbika, ala rabbika hatmam maqdiya. Ala rabbika hatmam maqdiya. Ini ayat 71-nya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi lu mau nabi kah, mau kiai kah, mau ustadz kah, pasti masuk neraka, pasti mendatangi neraka itu. Ayat 72, summa nunajjil ladzina summa nunajjil ladzina summa nunadzil ladzina taqaw ladzina taqaw summa taqaw wa nazarul ladzina wa nazarul zalimina
wa nadhara adh-dhalimina fiha. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Al-Quran ini berisi ancaman dan sumpah serapah caci maki. Sumpahnya itu tadi teman-teman, subhatan dari Mbah Udin ya. Sekali lagi ini sebenarnya subhatan remeh-temeh lah, kelasteri lah. Subhatan ini hanya bisa dan sukses untuk menjerumuskan atau memertatkan orang-orang bodoh dan yang kebetulan lemah akidahnya. Jadi ketika Mbah Udin mengutip Quran surat Maryam ayat 71 dan 72, aku bacakan ulang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Al-ayah. Teman-teman sekalian, dari ayat ini sudah jelas ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Jadi di sini yang digunakan itu kata waridu, mendatangi. Tetapi kalau untuk orang sekelas KC atau Mbah Udin guru besar Iqra jilid 1, kata waridu di sini dimaknai sebagai kata masuk begitu ya. Padahal sudah jelas tidak ada seorang pun di antara kamu, artinya seluruh manusia itu pasti akan mendatangi neraka. Jadi mendatangi neraka itu artinya semua akan ditampakkan oleh Allah neraka itu. Kita tidak tahu bagaimana desain atau konstruksi neraka itu. Semua manusia akan dihadapkan di neraka itu. Jadi kata mendatangi itu bukan berarti masuk. Karena kalau kita lihat di Al-Quran, di berbagai surat, ketika Allah ingin menunjukkan kata masuk kepada masuk ke surga, masuk ke neraka itu pakai kata dakhala yadkhulu, yadkhulun nar, yadkhulul jannah, yadkhuluha. Jadi kalau Allah ingin menjelaskan kata masuk ke surga atau neraka itu pakai kata dakhala yadkhulu, bukan waridu. Jadi sekali lagi di sini kata waridu itu bermakna mendatangi. Contoh, para demonstran mendatangi gedung DPR. Apakah mendatangi itu selalu berarti masuk? Tentu saja tidak. Jadi kembali ke ayat itu, sudah dipastikan semua manusia itu akan mendatangi neraka. Allah akan menampakkan neraka di hadapannya. Orang itu akan dibawa di hadapan neraka. Semua manusia. Tetapi ayat berikutnya menegaskan orang-orang yang bertakwa kemudian diselamatkan, artinya tidak dimasukkan ke neraka. Dan yang akan dimasukkan ke neraka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya mungkin termasuk Mbah Udin ini. Nanti kita sama-sama Mbah mendatangi neraka. Tapi insya Allah aku lolos. Kalau Mbah Udin sih kalau nggak bertobat ya mungkin bagian dari yang akan dimasukkan ke neraka. Itu teman-teman. Jadi heran juga ya, demi menyenangkan pendukungnya kemudian membuat pelintiran-pelintiran arti dari sebuah ayat. Kalau aku sih tidak mau menggunakan
strategi memelintir sebuah ayat meskipun itu ada di Bible. Aku nggak mau yang seperti itu. Kita harus jujur pada intelektual. Makanya dulu kalau aku berdebat nggak mau aku pakai soal Yesus dan keledai, kemudian soal menggarami dan sebagainya, nggak mau, karena itu akan bertentangan dengan logik kita ya. Sebagai seorang intelektual tentu kita harus jujur pada isi dan kandungan sebuah ayat. Kita tidak mau membuat satu pelintiran. Jadi sekali lagi Mbak Udin membuat satu kata pelintiran ketika kata waridu itu disamakan dengan masuk. Padahal sekali lagi waridu itu bermakna mendatangi. Seluruh manusia itu akan mendatangi neraka. Hanya orang-orang yang bertakwa kemudian diselamatkan dan dimasukkan ke surga, sementara orang-orang yang zalim itu dimasukkan ke neraka. Kalau tidak mampu memahami lafaz atau arti kata yang sesungguhnya, setidaknya gunakan logika, Mbak Udin. Tidak mungkin sebuah ajaran agama itu kemudian memberikan ancaman ketidakselamatan kepada manusia yang mengikutinya. Jadi logiknya saja tidak mungkin, apalagi kalau kita lihat kembali lagi ke arti kata tersebut. Jadi sekali lagi, mendatangi itu bukan masuk. Kasihan sekali ya orang yang mengaku bergelar guru besar tapi ternyata ilmunya nyontoh nyantri sama si Kaceng. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.